pendengar yang bertanya tentang takfir, tentang hukum mengkafirkan orang lain. Karena boleh dikatakan kita ini beberapa duat di Radio Roja, para ustadz yang mengisi di Radio Roja, atau ikhwan dan akhwat yang mengaji, mendengarkan siaran Radio Roja, dituduh dengan dua tuduhan yang saling bertolak belakang antara satu sama lain, membuat kita tergencet di tengah-tengah. Tuduhan yang pertama, kita dianggap mengkafirkan pihak lain atau menganggap pihak lain yang tidak sefaham sebagai kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Dan orang-orang yang menuduh dengan tuduhan seperti ini, saya yakin mereka orang-orang yang tidak langsung mendengar hal tersebut dari lisan-lisan para duat dan para ustadz di Roja ini. Seandainya mereka mendengar kajian-kajian, baik lewat Radio Roja ataupun di majelis-majelis pengajian di beberapa masjid yang diadakan di beberapa kota, pasti akan mendapatkan penjelasan bahwa para duat dan para ustadz di Radio Roja adalah orang-orang yang paling hati-hati di dalam berbicara. Semua pembicaraan pasti didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang penjelasan ayat dan hadis tersebut diambil dari penjelasan para ahlinya dengan mengutip penjelasan para sahabat tentang ayat dan hadis tersebut, atau para ulama mujtahidin baik zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau zaman-zaman setelahnya, termasuk ulama-ulama mujtahidin zaman kiwari, zaman-zaman sekarang. Itu yang pertama, seluruh penjelasannya didasarkan kepada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, siapapun yang mendengar penjelasan para ustadz dan duat di Radio Roja atau di majlis-majlis yang mereka isi di setiap kota, akan menemukan bahwa mereka, para duat, para ustadz tersebut, orang-orang yang paling sangat menghindarkan menyebut nama orang, menyebut nama kelompok, apalagi organisasi, baik ormas, partai, ataupun yayasan. Kita sangat-sangat menghindarkan hal tersebut. Yang apabila ada pertanyaan melalui surat, melalui SMS yang menyebut nama baik orang ataupun organisasi atau pihak, pasti tidak akan dibacakan tapi akan disamarkan, karena demikianlah adabnya. Oleh karena itu tidak akan ada pribadi tertentu yang akan tersinggung karena tidak disebut namanya, ataupun kelompok ataupun organisasi. Adapun yang dijelaskan oleh para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja hanyalah membicarakan tentang amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin sehari-hari menurut kacamata para ulama, dengan menyebut nama ulamanya dan kitab-kitab yang mereka karang tentang masalah itu lengkap dengan argumentasi ilmiah yang dasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan literatur lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itulah maka para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja tidak pernah memvonis musyrik sekalipun kepada orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan syirik. Tidak pernah menuduh kafir kepada orang yang sekalipun orang itu melakukan perbuatan kufur, dan tidak pernah memvonis ahli bid'ah sekalipun kepada orang yang melakukan kebid'ahan, karena sekedar melakukan kebid'ahan, kekufuran atau perbuatan syirik tidak otomatis pelakunya boleh divonis dengan vonis ahli bid'ah, kafir ataupun musyrik. Itu berkali-kali kita tekankan dengan penjelasan para ulama yang gamblang didasarkan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hal itulah, maka sebenarnya orang-orang yang mendengar isu bahwa Radio Roja atau ustadz-ustadznya atau orang-orang yang ngajinya sangat gampang mencap sesat kepada orang lain, mengkafirkan orang lain, menuduh ahli bid'ah kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan, saya yakin itu akan berubah. Nah, selama ini mereka tidak mendengar langsung penjelasannya. Mereka hanya mendengar isu yang beredar di luar tanpa tabayun, tanpa mengadakan check and recheck, tanpa mengadakan penelusuran tentang benarnya berita yang mereka dengar, dan tanpa bertanya, tapi langsung mengambil kesimpulan dan mengobarkan permusuhan dengan melontarkan berbagai macam tuduhan. Nah, itu satu pihak yang menuduh kita demikian. Di pihak lain, lawannya, tapi juga menuduh kita sebagai orang yang murji'ah disebabkan karena tidak mengkafirkan sebuah pemerintahan yang nyata-nyata tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla dalam pemerintahannya. Mereka ini melontarkan tuduhan penjilat kepada kita, menjilat kepada pemerintah katanya. Pantas, duitnya banyak. Dari mana tahu mereka duitnya, bahwa kita duitnya banyak ya? Apakah setiap penjelasan seperti ini kita langsung dapat cek? Kita langsung dapat kiriman bantuan baik untuk pribadi para ustadz ataupun untuk pesantren, masjid dan kegiatan dakwahnya? Maka demi Allah tidak satu sen pun yang kita terima. Dan kita tidak bermaksud menjilatnya. Tapi kita hanya sekedar menjelaskan kebenaran untuk meminimalisir keburukan yang ditimbulkan karena kesalahpahaman. Karena itu pula ada sekelompok orang yang mengkafirkan kita juga hanya karena kita tidak ikut mengkafirkan pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah. Dan ini juga tuduhan yang diarahkan ke kita. Jadi di satu pihak kita dituduh tukang mengkafir-kafirkan orang, tukang membid'ah-bid'ahkan orang, tukang menyesat-nyesatkan orang. Di pihak lain kita dituduh sebaliknya, kita lembek, kita penjilat, kita murji'ah dan seterusnya. Dua kelompok inilah yang akan kita berikan penjelasan.